Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Analisa Farmasi B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Fase Diam HPLC High Performance Liquid Chromatography dan HPTLC High Performance Thin Layer Chromatography. Dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Renard Rinaldi Idrus SSI. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Salsabila Al-Ridwan, Miftahul Jannah, Rizky Nabila, dan Ziana Kisah. Outline yang akan kami bahas yaitu ada pengertian, prinsip alat, komponen alat, mekanisme kerja alat, syarat dan contoh fase diam, kelebihan dan kelemahan alat, dan aplikasi penggunaan alat. HPLC High Performance Liquid Chromatography. Dilihat dari sudut pandang bahasa, HPLC ini berasal dari bahasa Inggris, yang mana pada awalnya dia berarti High Pressure Liquid Chromatography, dan seiring berkembangnya HPLC ini berganti dari pressure menjadi performance, yaitu High Performance Liquid Chromatography, atau disebut dengan KCT, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, yang mana merupakan salah satu metode kromatografi cair yang fase geraknya itu dialirkan dengan cepat dengan menggunakan bantuan tekanan dan hasilnya itu dapat dideteksi oleh detektor. HPLC di sini dia menggunakan dua fase kerja, yaitu ada fase diam dan juga fase gerak. Di mana fase gerak di sini berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Sedangkan pada fase diam di sini dia merupakan fase tetap di dalam kolom yang berupa partikel dan juga pori yang kecil dan dia memiliki area surface yang tinggi. Fungsi dari HPLC di sini adalah untuk mencari besarnya konsentrasi suatu zat di dalam sampel. Prinsip kerja dari HPLC yaitu pemisahan komponen analit yang berdasarkan kepolarannya, di mana setiap campuran yang keluar dia akan terdeteksi dengan detektor yang selanjutnya direkam di dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak itu menyatakan komponen, sedangkan luas peak itu dia menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Pada gambar sebelah kiri merupakan salah satu merek alat dari High Performance Liquid Chromatography yang terdiri dari solvent organizer, high pressure pump, auto sampler, column oven, dan juga UV vis detector. Nah, di sini ada komponen dari High Performance Liquid Chromatography, yaitu yang pertama ada solvent reservoir, yang mana fungsinya itu untuk menampung fase gerak yang dialirkan ke dalam kolom. Yang kedua ada pompa atau pump, dia mendorong fase gerak yang masuk ke dalam kolom. Yang ketiga ada injeksi sampel yang berfungsi sebagai memasukkan sampel dengan cepat dengan bantuan syringe atau itu injeksi jarum. Dan keempat ada kolom, itu dia berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan karena adanya fase diam. Dan yang kelima ada detektor, sebagai pendeteksi adanya komponen pada cuplikan, dan yang terakhir ada data output yang berfungsi sebagai menampilkan data yang dianalisis. Nah, di sini merupakan mekanisme kerja dari High Performance Liquid Chromatography, di mana pertama fase geraknya itu dialirkan menuju kolom atau fase diam dengan menggunakan bantuan pompa yang bertekanan tinggi. Kemudian sampel diinjeksi ke aliran fase gerak untuk menuju kolom pada fase diam. Nah, di sini terjadi pemisahan senyawa-senyawa dalam kolom yang berdasarkan perbedaan kepolarannya. Senyawa yang berinteraksi dengan fase diam, dia akan lebih lama keluar dari kolom, dan begitu pun sebaliknya. Kalau yang keluar dari kolom, dia akan masuk ke detektor untuk mendeteksi komponennya. Dan detektor ini
Dia mendeteksi komponen yang telah melewati kolom dengan memberikan sinyal elektronik pada recorder atau disebut dengan pengolah data. Nah, lalu recorder ini dia akan menampilkan output visual hasil analisis di dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya ada fase diam kolom yang mana pada high performance liquid chromatography atau HPLC ini fase diamnya biasanya berupa silika yang telah dimodifikasi, tidak dimodifikasi ataupun berupa polimer stiren dan vinil benzen. Yang kedua, pada kolom pemisahan campuran itu dapat terjadi akibat adanya perbedaan interaksi antara solut terhadap fase diamnya. Dan yang ketiga, solut yang interaksinya kurang kuat dengan fase diam akan keluar dari kolom lebih awal. Pada HPLC, kolom dapat dibedakan yang pertama berdasarkan ukurannya, yang mana terbagi menjadi 3, yaitu ada konvensional, microboro, dan high speed. Yang mana pada konvensional panjangnya itu 10-20 cm dengan diameter 4,5 mm dan dp-nya itu 10 mikrometer. Pada microbore panjangnya itu 10 cm, diameternya itu 2,4 mm dan dp-nya itu 5 mikrometer. Pada high speed, panjangnya itu 6 cm, diameternya 4,6 mm, dan dp-nya 3 mikrometer. Yang kedua, kolom itu dibedakan berdasarkan jenis fase diam dan juga fase geraknya, yang mana terbagi menjadi kolom fase normal dan kolom fase terbalik. Pada kolom fase normal, fase diamnya itu berupa polar ataupun dan fase geraknya itu bersifat non-polar, yang mana senyawa polar itu akan melewati kolom lebih dahulu dibandingkan dengan senyawa non-polar. Yang kedua ada kolom fase terbalik, yang mana ini merupakan kebalikan dari kolom fase normal yang fase diamnya itu bersifat non-polar, sedangkan fase geraknya itu bersifat polar, di mana senyawa yang non-polar ini dia akan melewati kolom lebih lama dibandingkan senyawa polar. Jadi senyawa yang berinteraksi kuat dengan fase diamnya seperti kolom fase normal, yaitu senyawa polar yang berinteraksi kuat dengan fase diam yang bersifat polar akan melewati kolom lebih lama. Kemudian ada syarat fase diam, yang mana fase diam itu dia tidak boleh berinteraksi dengan fase gerak. Yang kedua, fase diam itu dia harus terikat kuat pada posisinya. Dan yang ketiga, komponen sampel harus berinteraksi dengan fase diam. Selanjutnya ini merupakan contoh dari jenis fase diam di dalam HPLC, yang mana terbagi menjadi beberapa jenis kromatografi, yaitu ada kromatografi absorpsi, yaitu menggunakan fase diamnya alumina ataupun silika gel. Yang kedua ada kromatografi partisi, yaitu menggunakan fase diam berupa inert. Yang ketiga ada kromatografi eksklusi, biasanya menggunakan fase diam polimer yang bersifat porus ataupun menggunakan silika. Yang keempat ada jenis kromatografi pertukaran ion, yaitu menggunakan fase diam berupa polistiren resin, dan kromatografi afinitas, yaitu menggunakan fase diam berupa silika gel. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari HPLC, yang mana kelebihannya itu dia HPLC ini dapat memisahkan molekul dari suatu campuran, yaitu memiliki kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi. Yang ketiga, pengoperasian instrumentasinya itu mudah. Keempat, dapat menggunakan bermacam-macam detektor. Yang kelima, dapat dihindari terjadinya kerusakan bahan yang akan dianalisis. Dan keenam, mudah melakukan sampel recovery. Yang mana adapun kelemahan dari alat HPLC ini yaitu harga yang mahal. Kedua, larutan yang sering tertinggal di injektor. Dan yang ketiga, pada kolom itu mudah tertutupi oleh kotoran sehingga dia harus sering untuk dicuci alatnya. Selanjutnya ini merupakan ada salah satu contoh yang kami ambil berdasarkan jurnal, yaitu aplikasi peminahan HPLC di bidang farmasi, yaitu penetapan kadar paracetamol dan kafein dengan menggunakan metode HPLC. Yang mana ini kombinasi antara obat dia harus memenuhi persyaratan mutu, efikasi, dan keamanan untuk dapat digunakan. Oleh karena itu, perlu penetapan ini dilakukan dengan penggunaan metode HPLC untuk memperoleh metode analisis dan presisi dan akurasi yang tepat untuk menganalisis kadar paracetamol dan kafein.
Baik, di sini ada HPTLC, High Performance Thin Layer Chromatography. HPTLC atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi merupakan suatu instrumen pengukur densitas bercak hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, dan detektor seperti halnya dengan spektrofotometer. Metode kromatografi lapis tipis kinerja tinggi ini dipilih karena memiliki kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, kecepatannya sangat ekonomis karena hanya membutuhkan bahan dan pelarut dalam jumlah minim serta waktu analisis yang cukup cepat. Prinsip kerja dari HPTLC ini berdasarkan proses pemisahan sampel terjadi karena adanya proses absorpsi yang dipengaruhi oleh sifat absorben yang digunakan pada plat dan sistem pelarut yang digunakan. Sampel akan bergerak pada fase gerak berdasarkan afinitas terhadap absorben. Molekul yang memiliki afinitas yang lebih besar terhadap fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan molekul dengan afinitas yang lebih rendah terhadap fase diam bergerak lebih cepat. Kemudian ada komponen HPTLC. Yang pertama itu ada tandon. Tandon itu sebagai tempat yang digunakan untuk solvent dalam analisis HPTLC. Yang kedua ada pompa. Pompa digunakan untuk mengalirkan pelarut sebagai fase gerak dengan kecepatan dan tekanan tinggi. Kemudian ada injektor. Injektor itu untuk mengidentifikasi sampel. Kemudian ada detektor sebagai pembaca kadar dalam HPTLC. Detektor itu dibagi menjadi dua, detektor universal dan detektor spesifik. Kemudian yang terakhir ada recorder untuk menampilkan kromatogram. Kemudian jenis HPTLC ini dibedakan menjadi dua, yaitu HPTLC fasa normal dan HPTLC fasa terbalik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan HPTLC. Yang pertama, kelebihan HPTLC yaitu mampu menganalisis sampel yang mengandung multikomplemen. Yang kedua, proses pemisahannya mudah diikuti, terutama pada senyawa berwarna. Yang ketiga, beberapa sampel dapat dipisahkan secara paralel dan satu pelat yang sama. Kemudian kekurangan HPTLC yaitu harga lebih mahal dibandingkan dengan TLC konvensional, peralatannya cukup rumit, ukuran kolom yang kecil tersumbat kotoran, dan sering ada larutan yang tertinggal. Fasa diam HPTLC. Pemilihan fasa diam pada TLC didasarkan pada sifat fisikakimia komponen sampel yang akan dipisahkan. Sorben pada fase diam pada TLC ini dapat berupa senyawa anorganik maupun organik. Fase diam pada plat HPTLC memicu partikel yang kecil dengan bentuk yang sempit dan tajam. HPTLC ini biasanya menggunakan plat yang lebih kecil daripada TLC dengan ukuran 10 x 10 cm atau 10 x 20 cm. Pada plat HPTLC memberikan resolusi yang baik, sensitivitas deteksi yang tinggi, dan meningkatkan kuantifikasi. Analit HPTLC. Persiapan sampel yang tepat merupakan prasyarat yang sangat penting bagi HPTLC. Jika konsentrasi analit tersebut sangat tinggi, maka dosisnya seringkali bisa dilarutkan dalam pelarut yang benar-benar akan melarutkannya dan meninggalkan senyawa asing yang tidak terlarut. Contohnya adalah vitamin C. Sampel adalah bahan atau materi yang diperoleh dari suatu tempat yang akan menjadi objek analisis dalam suatu penelitian. Dan pengertian analit adalah suatu senyawa kimia yang akan dideteksi menjadi target untuk menjadi analisis di dalam sampel tersebut. Pelarut yang biasa digunakan untuk melarutkan sampel HPTLC ini harus nonpolar dan mudah menguap seperti metanol, etanol, ataupun kloroform. Pemilihan fase diam pada KLT didasarkan pada sifat fisika kimia komponen sampel yang akan dipisahkan, yaitu meliputi yang pertama polaritas molekul, kelarutan, kemampuan mengion, berat, bentuk, dan ukuran analit. Cara penggunaan HPTLC yang pertama yaitu diletakkannya lempengan HPTLC yang akan dianalisa pada lempeng yang telah diletakkan, kemudian ditentukan letak sumbu X dan dicatat angka yang terlihat. Kemudian ditentukan sumbu Y
dan dicatat angka yang terlihat. Kemudian ditentukan angka awal analisis, bercak dan akhir analisis. Catat kedua angka yang terlihat. Kemudian dimasukkan semua angka tersebut pada program dan ditentukan panjang gelombang analisis yang akan digunakan serta disesuaikan dengan sumber cahayanya, yaitu pada UV sebesar 190 sampai 380 nanometer dan pada visible 360 sampai 900 nanometer. Kemudian jika seluruh data sudah masuk ke program, dapat dimulai lakukan analisis atau scanning pada lempeng planar. Kemudian untuk memperoleh data kromatografi yang baik, dilakukannya integrasi secara manual dan diulangi percobaan dengan cara mengubah panjang gelombang dan mengubah letak analisis pada roda. Berikut merupakan salah satu contoh aplikasi penggunaan HPTLC di bidang kefarmasian, yaitu contoh jurnalnya adalah pengembangan metode HPTLC spektrofotodensitometri untuk pemisahan senyawa rifampicin, isoniazid, pirazinamida, dan etambutol, yang dimana metode ini telah mampu memisahkan kombinasi obat antituberkulosis secara simultan dengan baik. Dan metode HPTLC digunakan untuk mendapatkan metode yang relatif murah, tetapi dengan validitas yang tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Berikut merupakan daftar pustaka dari hasil kerja kelompok kami. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.